Happy Parents Day, Papa, Mama. Happy Parents Day, Papa Mama. Jaki, kamu udah ucapin sama Papa Mama kamu belum? Oh, tentu saja. Tidak pernah. Hehehe. Loh, kenapa nggak pernah? Iya, keluargaku cuek banget. Gak pernah ada ucapan-ucapan kayak gitu. Emang teman-teman di sini ucapin juga ke papa mama? Tuh kan, kok diem? Ucapin gak sih? Pasti ada Yaki, ada pasti. Emang harus ya? Iya Jaki, ini sebagai ucapan terima kasih kita pada Papa Mama. Lihat nanti aja deh. Ngomong-ngomong Obe, hari ini kita main game yuk. Aduh, maaf Jaki, hari ini aku ada doa bersama di rumah sama Papa Mama. Hah? Doa bersama? Kan di gereja udah doa bersama. Kenapa harus doa bersama lagi? Gak bisa Jaki, kami sudah komitmen untuk doa bersama setiap hari Minggu. Obe nggak asik. Teman-teman, lebih enak main game kan ya? Aduh, lebih enak main game kan? Bukan, enggak katanya, enggak main game. Nggak asik. Udah aku mau main game sendiri aja. Bye, bye, bye. Ya Jaki, bye Jaki. Ku harap minggu depan kita bersama main. Aduh, lihat tuh deh. Tadi siapa tuh Jakri ya? Siapa namanya tadi? Jakri ya? Sama siapa? Obe. Obe itu suka papa mamanya suka berdoa bersama dengan keluarga. Kalau kamu gimana deh? Kamu aku lihat kayaknya suka datang sama mama ya. Tapi papa kamu kemana? Kalau tata aku sibuk kerja. Sibuk kerja. Tapi jadi kamu pergi ke gereja, ke sekolah minggu sama mama saja? Iya, Jis, tata kan kerja cari duit untuk aku. Iya sih deh. Tapi kamu seneng gak kalau misalnya papa bisa duduk bersama kayak Parents Day pada hari ini ya, teman-teman semua duduk bersama. Seneng gak teman-teman duduk ibadah sama papa dan mama? Seneng gak? Seneng ya. Nah kalau gitu seharusnya ya deh kamu juga tuh bisa sama ajak papa dan mama kamu untuk beribadah bersama-sama. Iya sih, tapi mereka suka ribut terus. Ribut kenapa? Kan namanya juga suami istri, ribut loh. Iya, tapi kan aku pusing. Makanya koko aku itu tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa. Kenapa gak mau doa? Habisnya Tata dan Nana suka ribut. Jadi dia bilang gak bisa jadi teladan. Jadi karena papa mama tidak mau ke gereja atau berdoa, jadinya kamu dan koko kamu gak mau ke gereja dan berdoa. Iya sih, makanya Tata Nana jangan tidur-tidur ya. Jadi doa ya. Iya ya, oke? Oke gak? Oke, iya ya. Jadi kalau kamu papa mama nggak mau doa, kamu bisa bilang sama papa mama kamu, ajak papa mamanya ya teman-teman ya. Iya, jadi kalau gitu, jadi kita mau satu keluarga. Dasana-sana beribadah dasana Tuhan. Iya ya. Kalau gitu deh, kamu jangan kamu yang cerita, soalnya aku yang mau cerita deh. Yaudah, aku masak dulu ya. Dadah semuanya. Kalau
Lenas. Dadah. Dadah. I love you. Udah, masuk. Aduh, Dede. Ya ginilah ya, Dede ya. Oke, aduh, maaf ya ini ya, cepet. Oke, Bapak Ibu, adik-adik, kalau kita lihat bagaimana Dede, pamannya itu mau ke gereja sama Dede. Tapi papanya sibuk, padahal dia pengen sekali berdoa sama Tuhan. Apa sih kata firman Tuhan tentang beribadah? Yuk sama-sama kita mau baca kitab kita dari Yosua 24 ayat 14 dan 15. Ya, semuanya kita mau baca bersama-sama. Yuk kita bapak mama dan opa oma, adik-adik semuanya berdiri. Kita membaca Alkitabnya dari Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya, hanya 2 ayat ya. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Yang 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik, nggak ada 15 ya. Mana? Oke, sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin ini. Kita sama-sama baca ini. Yang terakhir ya. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, adik-adik, awalnya bangsa Israel pada saat itu kan waktu itu mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Musa ya. Nah pada saat itu mereka membuat janji. Janjinya apa? Janji untuk menyembah kepada Tuhan. Pada saat itu Tuhan kasih tahu sama Musa. Jadi Musa dikasih tahu untuk membawa Israel untuk menyembah kepada Tuhan. Berdoanya kepada Tuhan. Dan mereka mau melakukannya. Tapi pada saat itu mereka bilang janji, iya aku akan berdoa, beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Bangsa Israel pada saat itu gagal. Karena mereka ngapain? Mereka buat patung. Dan akhirnya patungnya itu berupa anak lembu emas. Dan mereka berdoa, beribadah kepada patung itu. Boleh gak seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan udah bilang hanya menyembah kepada Tuhan. Nah lagi pula dan apa lagi? Waktu itu mereka disuruh pergi ke tanah Kanaan. Tapi waktu di tanah Kanaan apa yang terjadi? Pada saat itu orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Kan disuruh tanah Kanaan, tempat yang bagus, tempat yang indah, ya, dan mereka akan tinggal di sana. Tapi mereka dibilang ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang badannya besar. Mereka jadi takut untuk pergi ke sana dan mereka nggak mau masuk. Ya sudah, Tuhan bilang nggak usah masuk dan mereka akan tinggal di padang gurun di situ sampai mereka mati. Tapi ada beberapa orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang masih muda, dan pada saat itu mereka datang bersama Yosua dan yang pimpin Yosua masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan pada saat itu Yosua sebagai pengganti Musa, mereka sama-sama mau menyembah kepada Tuhan. Dan pada saat itu di tanah Kanaan, Tuhan pada saat itu Yosua sudah mau hampir, udah tua, udah mau hampir meninggal. Dan Yosua membawa bangsa Israel di satu tempat yang bernama Sikhem. Dan pada saat itu Yosua memperbaharui janjinya. Dulu berjanji pada zaman Musa, sekarang berjanji pada zaman Yosua. Nah,
Bapak Ibu adik-adik, pada saat itu mereka berkumpul dan Yosua sebagai wakil Allah. Dan pada saat itu dia bilang untuk supaya bangsa Israel hanya menyembah kepada Tuhan, hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada dewa-dewa, berhala-berhala, patung-patung, tidak boleh. Dan pada saat itu mereka datang berkumpul di sana dengan sangat hormat, sangat serius. Ada apa ya? Apa yang akan dikatakan Yosua? Yosua bilang, sembah Allah. Dan pada saat itu orang-orang, ya aku mau menyembah kepada Tuhan. Yosua bahkan menyatakan komitmennya. Dia mau bilang, saya dan keluargaku kami akan menyembah kepada Tuhan. Dengan tegas, kami akan tetap menyembah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu adik-adik, bukan hanya seharusnya di luar saja kita menyembah kepada Tuhan, tapi kita tidak membuang berhala-berhala kita. Kita tidak membuang dewa-dewa ataupun yang menjadi Allah lain di dalam hidup kita. Kita setengah-setengah dan Tuhan tidak mau seperti itu. Tidak mau kalau kita cuma pura-pura, kita diam-diam masih menyembah kepada berhala atau kepada patung. Karena pada kenyataannya pada zaman itu orang-orang Israel pada saat itu mereka menyembah kepada dewa-dewa lain. Ikut-ikutan menyembah kepada dewa lain. Secara sembunyi-sembunyi. Nah, Bapak Ibu adik-adik, di sini ada takutlah akan Tuhan. Coba kita sama-sama, apa sih takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita takut, ini ada tuannya, ada budaknya, kita takut sama Tuhan. Bukan seperti itu. Sesuatu yang mengerikan, bukan seperti itu. Tapi kita takut akan Tuhan seperti apa? Yuk kita baca bersama-sama yuk, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan yang begitu besar dan berkuasa. Kedua, tidak mau menyakiti hatinya. Tetap menjaga hidup supaya tidak membuat Tuhan sedih atau marah. Sadar bahwa Tuhan selalu melihat hidup kita. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan sebenarnya adalah sesuatu yang kita mengasihi Tuhan. Kita sayang sama Tuhan. Dalam lubuk hati kita serius benar-benar cinta sama Tuhan. Yang bahkan terlihat dari ketaatan, dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik loh sama kita. Tuhan sudah menjaga dan melindungi pada kita. Oleh karena itu kita mau meresponi dengan tulus, dengan ikhlas, dengan setia datang kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan setia, Tuhan mengajak kita. Begitu baiknya Tuhan, makanya kita mau responin. Ya bukan karena terpaksa, tapi karena dia udah baik sama kita, kita mau meresponin kasih Tuhan dengan kita menyembah, bahkan juga melayani. Karena di sini dikatakan beribadah itu dari bahasa Ibrani, ya di dalam Alkitab. Ya ada afat dan avoda. Nah, kata ibadah ini bisa diterjemahkan sebagai melayani juga ya, berbakti, mengabdi kepada Tuhan dengan rasa takut, penuh hormat, kekaguman dan ketakjuban dan penuh pemujaan. Pada ayat ini menunjukkan bahwa melayani Tuhan dengan apa? Gaya hidup. Bukan sebagai rutinitas, bukan kayak ritual. Oh iya, kita datang ke sini, ibadah dari awal, nyanyi, dengerin firman Tuhan, duduk baik-baik, bukan seperti itu. Tetapi di luar pun, di luar gereja pun itu sebagai gaya hidup kita beribadah. Seluruh hidup kita mau beribadah kepada Tuhan. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita dengan ketulusan. Waktu datang kepada Tuhan, tidak asal duduk tidur-tiduran. Kalau dengar firman Tuhan, tidak duduk serius, tapi sambil nyender lama-lama tidur, ya. Atau mungkin kita hanya ikut-ikutan. Papa mama kan yang suruh ke gereja, ya udah terpaksa deh. Padahal saya masih ngantuk, saya capek. Padahal saya mau main game, saya mau nonton. Tidak tulus datang kepada Tuhan. Yang diminta sama Tuhan adalah kita dengan tulus, dengan serius datang kepada Tuhan. Apalagi dengan kejujuran.
Pada saat kita datang pada Tuhan, kita mau bilang, Tuhan ini aku sudah melakukan dosa Tuhan. Ini aku sudah gak benar Tuhan. Ini aku capek, aku khawatir. Tuhan ini aku. Kita mau jujur semua dalam hidup kita kepada Tuhan. Jangan merasa kuat, aku loh yang hebat, aku kan anak Tuhan. Bapak Ibu kita butuh Tuhan. Adik-adik kita butuh Tuhan. Karena Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat. Oleh karena itu dia mau kita tunjukkan hati dengan tidak pura-pura. Tapi dengan jujur. Ibadah kepada Tuhan itu tidak pura-pura. Tidak mendua. Artinya apa? Kita percaya Tuhan. Tapi kita masih melakukan dosa. Kita percaya kepada Tuhan. Tapi kita masih berbohong. Kita masih mencuri. Atau mungkin kita masih menyontek. Atau mungkin kalau yang sudah kuliah, kita bikin paper, bikin tugas skripsi, kita pakai joki. Kita percaya kepada Tuhan, tapi apa yang dilakukan di dalam pekerjaan kita? Kita melakukan segala cara untuk supaya kita hebat, menang di dalam proyek kita. Kita katanya percaya Tuhan, tapi kita mendua hati kita. Nah Bapak Ibu, Tuhan pengen, Tuhan ingin supaya kita tidak membagi hidup kita, hati kita kepada yang lain. Hanya kepada Tuhan. Waktu menyembah kepada Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh. Waktu menyembah datang ke gereja ataupun ibadah di rumah, kita tidak main HP, terus-terusan main HP. Ya, atau sambil main-main gitu ya. Buka HP lagi ibadah, main games lagi ibadah. Atau mungkin pada saat ibadah kita, lihat Alkitab. Tiba-tiba ada notification, ada yang WA nih. Siapa ya? Lihat sebentar ya, sebentar. Lihat. Atau mungkin kita kita pengen, kok ada nih yang like kita nih Instagram, di TikTok kita. Kita buka, penasaran, siapa ya? Akhirnya sambil ibadah kita buka HP kita. Nah Bapak Ibu, kita mau pada saat kita dalam ibadah, kita duduk sejenak, kita mendengarkan apa firman Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Bukannya kita sibuk dengan semua yang kita lakukan. Nah, waktu kita beribadah kepada Tuhan tanpa kemunafikan dan tipu daya. Anak-anak dan orang tua juga hidup berlaku jujur dalam setiap perilaku kita, ya. Sama, kita bersama bergaul di gereja. Itu pun juga sama pergaulannya di luar. Bukannya di sini kita beribadah kepada Tuhan, tapi keluar di sana kita ngapain? Kita pergi ke tempat disko ataupun sekarang disko ya, kalau dulu disko ya, ataupun ke tempat-tempat yang enggak benar, ya kan ya. Dan hidupnya kita menjadi munafik. Kita di dalam keluarga kita bilangin sama anak-anak kita untuk hidup mengasihi. Tapi kita sendiri tidak mengasihi. Anak-anak juga melihat itu. Nah Bapak Ibu, waktu kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita mau beribadah sesuai dengan firman Tuhan. Kita adik-adik ya diajar untuk taat. Anak-anak diajar untuk taat kepada orang tua. Apakah taat itu suatu untuk menyenangkan papa mama kita? No. Tapi kita untuk menyenangkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Lalu waktu kita memilih hidup benar. Walaupun teman-teman semua melakukan. Teman-teman nyontek semua. Apa yang kita lakukan? Kita ikut-ikutan. Kalau kita nggak ikut-ikutan, kita nggak ditemenin. Teman-teman mungkin ada yang merokok semuanya. Ya kan? Tapi kalau kita tidak melakukan, kita nggak jadi teman. Cupu kamu. Kamu nggak bagus. Kita nggak mau berteman sama kamu. Orang-orang melakukan korupsi. Apa yang kita lakukan? Kita juga sogok menyogok. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang menyembah kepada Tuhan, seluruh hidup kita harusnya memberikan kepada Tuhan dan mengikuti semua apa yang dikatakan firman Tuhan. Intinya, Bapak Ibu, mengasihi Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang murni, sungguh-sungguh. Bukan hanya kelihatannya di luar bagus, rohani, haleluya, haleluya. Tapi pas keluar kita halilintar, kita menjadi pemarah, kita menjadi orang-orang yang kata-katanya kasar dan sebagainya. Ya, tetapi lakukanlah itu dengan setia, bukan pada saat kita saja di sini, tapi ketika di dalam setiap hidup kita mau memberikan
hidup kita mempersembahkannya untuk Tuhan. Nah, di sini ada kata jauhkanlah Allah. Allahnya ini huruf kecil ya. Artinya apa? Waktu itu Yosua tuh udah disuruh menertibkan penyembahan berhala. Semua orang di depan umum ada patung-patung, semua dihancurkan semuanya. Tapi apa? Diam-diam bangsa Israel masih sembunyi-sembunyi. Mereka masih ada patung-patung, mungkin jimat, mungkin sesuatu yang mereka mungkin gak sembah, tapi mereka simpan. Mereka ini berharga loh. Mereka gak mau buang itu semua. Mereka sembunyi-sembunyi juga ada yang sampai menyembah kepada berhala itu. Padahal disuruh dibuang semuanya, tapi mereka sembunyi-sembunyi. Dan pada saat itu nenek moyang orang Israel, dari keluarga Abraham dulu ya, awal-awal, itu semua mereka menyembah kepada berhala-berhala. Dan mungkin itu adalah berhala-berhala yang menjadi warisan keluarga. Dan mereka simpan itu. Ya, atau mungkin juga di Mesir, waktu mereka di Mesir, mereka melihat orang-orang Mesir itu menyembah kepada berhala-berhala. Wah, ikut-ikutan, terpengaruh untuk menyembah kepada berhala-berhala itu. Bapak Ibu, jadi walaupun orang Israel pada waktu itu kenal Tuhan, tapi hati mereka masih ketarik. Wah, kayaknya senang nih, kayaknya enak nih, kayaknya ada sesuatu yang real, sesuatu yang benar-benar kelihatan. Ada patung yang kita bisa sembah. Tuhan gak kelihatan. Bapak Ibu, berhala hari ini berupa apa? Kepercayaan mungkin juga pada jimat atau hal-hal tahayul. Bisa juga. Dulu ya mama saya selalu bilang begini, lewat kuburan ya. Saya dibilang gini, Lea kalau lewat kuburan kamu bilang ya, permisi anak babi mau lewat. Saya ini menghinakan apa mentang-mentang saya badannya kayak babi, kayak gede, maksudnya apa mah gitu kan ya. Terus saya bilang, kenapa anak babi? Katanya kalau setan takut sama babi. Masa sih mas, saya bilang ya. Jadi mama saya juga asal mengutip, dia percaya sama Tuhan, tapi masih percaya sama tahayul-tahayul, kemudian diajarkan kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya bukan takut sama Tuhan, tapi takut sama setan yang takut sama babi. Wow. Percaya tahayul-tahayul yang seperti itu. Sesuatu yang di dalam hidup kita, bahkan yang terutama di dalam hidup kita apa? Mungkin gadget kita. Mungkin pekerjaan kita. Itulah yang menjadi berhala kita. Hal itu kita tahu gak benar, tapi kita masih simpan. Kita gak mau buang, sayang. Kalau saya buang gimana gitu ya. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau dibagi. Tuhan tidak mau hati kita dibagi oleh yang lain. Dia mau kita hanya menyembah kepada siapa? Tuhan. Pertanyaannya, apa kita masih simpan? Diam-diam simpan berhala itu. Coba tanya kepada hati kita. Mungkin gak kelihatan, orang lain gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bapak Ibu, berhala kita apa sih? Apa hal lain yang diam-diam sedang mengambil tempat Tuhan dalam rumahmu? Kalau dalam gambar itu, apa ini? Ini apa? Kelihatan nggak? Ini apa? Uang. Adik-adik mau dikasih uang? Kok cuma satu ya yang ngomong? Nah, adik-adik, kalian kalau dikasih uang ini kalian buat apa? Buat apa? Jajan. Kalau yang gede mungkin bisa top up game katanya ya kalau dapat ada uang ya. Atau mungkin ya keponakan saya beli apa namanya? Kartu Pokemon. Tahu? Kalau dikasih kartu Pokemon mau? Wah, senang sekali. Beli sampai begitu mahal untuk supaya bisa dapat semuanya itu. Tapi uangnya untuk persembahan simpan. Enggak. Tidak mau. Beli yang lain mau. Atau mungkin juga apa? Kesibukan. Enggak mau baca firman. Tapi bisa buka YouTube. Bisa nonton drakor sampai berjam-jam. Benar? Netflix kita nonton.
Tapi baca firman nggak mau. Atau mungkin gadget kita. Nah, adik-adik suka main games? Ya. Kalau kalian disuruh papa mama nggak boleh main, sedih apa enggak? Sedih. Sedih ya. Tapi kalau dimarahin nggak ke gereja, sedih nggak? Diem, nggak sedih. Lebih baik dimarahin karena nggak main games atau dimarahin nggak ke gereja? Nggak ke gereja. Kenapa? Lebih seneng main games. Dilarang lebih sedih langsung ya tadi ya. Atau mungkin prestasi anak. Lebih semangat kalau nilai matematika, IPA dan lain sebagainya dapat nilai bagus. Tapi kalau agama gak apa-apa, KKM juga boleh. Yang penting kamu lah, oke lah gitu ya. Jadi anak-anak baik lah, kuai-kuai lah ya. Atau jadwal anak penuh. Les, ini sana gitu ya. Sibuk semuanya. Papa mama sibuk, gak punya waktu buat Tuhan. Anak murid saya pernah ngajar di sebuah sekolah dan anak murid saya itu dia nangis satu kali datang ke saya. Ibu, saya sedih banget, nangis sampai kejur banget. Yang saya tahu dia anak pinter, mungkin nilainya, kenapa nilai saya jelek katanya. Kenapa nilainya jelek? Saya pikir mah dapat 5 atau di bawah KKM 2 atau berapa gitu ya. Ternyata 9,6 dia nangis. Kenapa kamu nangis? 9,6 loh. Saya dimarahin papa, nanti biarin sama mama katanya. Karena si Santi dapat 9,8. Wah, mamanya marah kalau anaknya dibawa sama, nilainya dibawa sama temennya. Karena dia bareng-bareng les. Dia mau dia di atas orang lain. Prestasi anak begitu berharganya sampai seperti itu. Nangis luar biasa. Atau mungkin kenyamanan. Lebih pilih lanjut tidur atau main daripada ikut doa bersama, daripada datang ke gereja. Capek kan? Sabtu jalan-jalan dan sebagainya, Minggu pengen bangun siang. Nah, tidak mau diingatkan atau ditegur, maunya semua tetap enak dan tidak dimarahi. Pengen supaya semuanya aman, nyaman. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, gak usah tegur. Nanti aduh ribut, pusing, gak usah, biarin aja deh. Dia gak mau ke gereja, gak apa-apa, biarin aja. Gak mau tegur. Atau mungkin ego kita. Kita tidak mau dengar saat dinasehati. Merasa aku yang benar, aku yang hebat. Saat ditegur malah membantah atau marah. Bahkan sulit bilang, ini aku salah, maafkan aku. Gak mau bilang, karena itu ego. Bapak Ibu, adik-adik, Tuhan rindu di dalam hidup kita, bahkan di dalam keluarga kita, hanya Yesus, hanya Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita itu yang jadi nomor satu. Bukan, tapi ini bukan hanya kata-kata ya, tapi tindakan nyata kita. Kita mau lakukan. Bapak Ibu, di sini ada kata pilihlah. Pilihlah ini Yosua tuh mengajak bangsa Israel membuat pilihan, bukan membiarkan atau membebaskan. Gak apa-apa lah kamu pilih yang jelek, yang bukan Tuhan, gak apa-apa gitu ya. Terserah kamu, ini kalau pilih yang bagus ya begini gitu ya. Tapi uniknya, menariknya, Yosua memang tidak memaksa. Tapi ia berkata, kalau kamu nyembah kepada Tuhan, Tuhan ini adalah benar, dia masuk akal, kamu akan mendapatkan kehidupan bersama Tuhan. Wow, dikasihnya sesuatu yang bagus. Dibilang boleh pilih, tapi dibilang nih kalau kamu sembah Tuhan begini. Tapi kalau kamu gak sembah Tuhan, kamu itu akan sia-sia, kosong dan bahkan dibilang merusak kamu. Dibilang suruh pilih, tetapi dia kasih pilihan, dikasih juga konsekuensinya kalau kamu pilih. Intinya apa? Di dalam pilihan itu adalah sesuatu mengandung kamu harus memilih kepada Tuhan. Waktu kamu menyembah kepada Tuhan itu. Tidak boleh pada yang lain. Kata pilihan ini juga terbuka. Dan kita juga harus memilih bukan karena ikut-ikutan. Ialah karena papa mama memilih,
memilih Tuhan, berdoa pada Tuhan, aku juga berdoa. Atau mungkin sebuah kebiasaan. Ya udahlah, karena udah biasa setiap hari Minggu, ya udah saya sekarang percaya Tuhan, oh ya udah gitu. Ikut-ikutan. Bapak Ibu, memilih Tuhan itu adalah sebuah kesadaran yang sungguh-sungguh. Dan itu adalah pilihan pribadi dalam setiap kita. Dan pada akhirnya orang yang bijaksana akan memilih Tuhan. Baik itu Bapak Ibu maupun adik-adik, walaupun masih kecil, tetapi kita bisa memilih kepada Tuhan. As for me and my house, we will serve the Lord. Yosua sebagai kepala keluarga, dia mengungkapkan komitmennya bahwa dia akan menyembah hanya kepada Tuhan. Dia dan seluruh keluarganya. Walaupun semua orang tidak memilih menyembah kepada Tuhan, it's okay. Yang penting saya menyembah kepada Tuhan. Dan itu adalah sebuah janji yang diberikan oleh Yosua kepada Tuhan. Dan itu bukan juga merupakan sebuah doa dan berharap seluruh bangsa Israel ataupun seluruh keluarga kita akan menyembah kepada Tuhan. Ini komitmen pribadi dan keluarga. Dan dampaknya apa Bapak Ibu? Semua bangsa Israel pada saat itu berkata, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang melihat Yosua menjadi teladan yang baik. Waktu itu dia menyembah hanya kepada Tuhan dan melihat bahwa Yosua benar-benar sungguh-sungguh dengan seluruh kehidupannya. Bukan pada saat dia nyanyi datang beribadah kepada Tuhan atau waktu lagi memberikan persembahan, tidak. Tetapi seluruh kehidupannya Yosua menyembah kepada Tuhan. Sehingga pada saat itu orang-orang bangsa Israel pengen juga, mau ikut juga menyembah hanya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, pernyataan ini juga menjadi sebuah undangan bagi kita. Yuk, kita mau menyembah kepada Tuhan dan menjadikan rumah kita menjadi mezbah. Dan pada saat itu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengenalkan dan mengasihi Tuhan kepada keluarga kita. Dan ini menjadi sebuah komitmen. Komitmen keluarga. Datang berdoa bukan hanya di hari Minggu ini saja. Tetapi ketika keluar, kita bisa punya satu mezbah keluarga bersama. Apa yang kita lakukan? Kita bisa memuji Tuhan. Dan bahkan juga kita juga bisa baca firman Tuhan. Nah, semua adik-adik punya Alkitab? Wah, langsung punya Alkitab gede ya. Alkitab ini adalah isinya sebuah cerita tentang Tuhan yang luar biasa. Waktu kamu buka ceritanya, wow, ada sesuatu yang seru. Wah, ada Daud dan Goliat. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Ada Adam dan Hawa. Ada Petrus. Wah, yang terutama ada siapa? Tuhan Yesus. Alkitab ini semua isinya adalah cerita tentang Yesus. Di mana Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh karena itu papa mama, adik-adik, yuk baca Alkitab. Adakan mezbah keluarga. Kalau adik-adik masih kecil, papa mama bisa cerita. Kalau belum bisa, nanti bisa belajar sama saya. Atau bisa belajar dengan guru-guru sekolah minggu. Apalagi guru-guru sekolah minggu ya, pintar sekali nih ya, udah bisa bercerita. Dan kalau sudah besar, bisa diskusi. Nah Bapak Ibu, kita lakukan apa lagi? Sharing bersama dengan tentang kebaikan Tuhan. Papa mama bisa cerita tentang kebaikan Tuhan. Atau mungkin ada masalah-masalah, lalu Tuhan, ayo kita berdoa, minta berdoa dong buat papa. Karena papa lagi pusing nih di kantor. Tolong dong doakan mama. Anak-anak juga akan terbiasa dengan sharing dia. Dan pada saat nanti mereka besar nanti, mereka akan terbiasa untuk cerita sama kita. Jangan sampai mereka punya masalah, cerita sama orang lain. Tapi karena apa? Sebuah kebiasaan mungkin itu ya. Tetapi sebuah kebiasaan yang baik yang membawa kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Dan mengajarkan anak-anak bahwa Tuhan itu penting, berharga di dalam keluarga kita. Dan pada saat itu, keluarga kita akan mencintai satu sama lain. Saling erat, saling sharing, dan berdoa bersama yang terakhir. Ada satu teman saya, guru sekolah minggu juga, yang saya tanyakan. Apakah kamu melakukan mezbah keluarga? Dari pacaran saya udah bilang saya rindu mau adakan mezbah keluarga. Makanya teman-teman di sini yang lagi pacaran
harus punya janji. Mesbah keluarga yuk. Dan mau lakukan mulai dari pacaran. Kemudian pada saat nanti udah menikah belum punya anak, bisa berdua dulu. Nanti kalau sudah punya anak, bisa pakai mesbah keluarga itu, bisa ngobrol sama anak-anak. Tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Dan pada saat itu orang ini, teman saya ini juga melakukan hal yang sama. Dan apa dampaknya bagi kamu? Kamu merasa ada sesuatu enggak? Atau biasa aja gitu? Dulunya katanya dia pernah bolong-bolong maksudnya. Waktu adakan mesbah keluarga. Tapi tambah lama, waduh gimana ya? Ini kok bolong-bolong terus? Pengennya setiap hari dia bilang. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. 1 minggu sekali juga boleh kok. Akhirnya diadakan 1 minggu sekali untuk mesbah keluarga Bapak Ibu. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Dan Bapak Ibu tahu dampaknya sangat luar biasa. Ini bukan sebagai rutinitas, tapi sebuah hal yang begitu indah yang membawa mereka semakin dekat, semakin tahu sama lain dan saling menegur, saling menguatkan satu sama lain. Di situ mereka tahu bukan hanya anak yang ceritanya, tapi papa mama juga. Nah Bapak Ibu, kita pun juga menjadi pengaruh dan teladan bagi anak-anak kita. Dan kita mau membawa anak-anak ini bisa melihat bagaimana kita juga melakukannya. Contoh hal kecil, kita mengajar tanggung jawab kepada anak-anak kita dengan menaruh piring pada saat kita mau makan. Habis makan kita taruh piring gitu ya, tidak cuci lah ya misalnya. Tetapi papa nggak melakukan, mama nggak melakukan. Taruh aja di meja. Tapi kita mau yuk sama-sama melakukannya. Mungkin papa menyanyi di gereja tapi apa yang dilakukan? Dia marah-marah. Dia haleluya sama Tuhan. Tapi waktu pulang dia marah-marah sama keluarga. Atau mama ajar kasih. Tapi ngapain? Gosip juga. Anak-anak lihat loh. Walaupun kita capek kerja, banyak urusan orang tua. Ayo prioritaskan untuk mesbah keluarga. Belajar firman Tuhan, datang ke gereja bersama-sama. Orang tua mengurangi tontonan di sini ya, atau kebiasaan yang tidak baik dan menggantinya dengan hal-hal yang baik. Jangan bilang jangan main games. Kita sendiri masih pegang HP kita dan sebagainya. Orang tua juga mengajak berdoa setiap malam, walaupun itu singkat ya Bapak Ibu, tapi konsisten. Intinya, anak-anak mau kita belajar bukan hanya dari kata-kata, tapi dari apa yang mereka lihat juga dari kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, Yosua panggil umatnya untuk bisa melakukan penyembahan kepada Tuhan saja. Tapi berkali-kali mereka gagal. Dan kita pun juga mungkin juga seperti itu. Saya memberitahukan yuk beribadah kepada Tuhan. Tapi mungkin nanti kita akan gagal, jatuh. Tapi ayo, kita mau terus melakukannya. Dan kita gak bisa Bapak Ibu, gak mampu. Karena yang bikin mampu siapa? Itu adalah Tuhan. Boleh next ya? Kita semua gak mampu, tapi Tuhan yang bisa memampukan kita. Dan di sini kita berarti membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia menanggung segala hukuman dan bahkan menanggung segala dosa-dosa kita. Menanggung penyembahan berhala yang selalu kita lakukan. Bapak Ibu, kita mau memilih Tuhan, kita memilih Tuhan bukan karena kita memilih Tuhan karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita tidak memilih Tuhan supaya dia mengasihi kita. Tapi karena dia udah baik sama kita, makanya kita mau memilih Tuhan. Bapak Ibu, kita mau pilih yang mana? Apakah memilih Tuhan atau kepada berhala-berhala lain? Boleh lihat yang di pertanyaan reflektif? Oke, pertanyaan reflektif. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu boleh foto ini dan bahas ini di dalam keluarga atau mesbah keluarga kalian. Dan tanyakan kepada anak-anak dan seluruh keluarga, Tuhan itu sungguh pusat rumah kita gak? Kita boleh sharing. Apakah berhala modern di dalam rumah kita?
Dan apa satu langkah minggu ini untuk membangun mesbah keluarga? Dan jadikan ini sebagai bahan untuk bisa sharing satu sama lain dan kemudian berdoa. Yuk Bapak Ibu semua, saya ajak semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Saya minta untuk papa dan mama dan anak-anak bergandengan tangan. Kalau bisa peluk mereka. Lalu berdoa. Kalau anak-anak boleh tangan papa mama, pegang kepala dia dan doakan dia. Dan sebagai papa buat keputusan untuk bisa berjanji membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Menyembahnya kepada Tuhan. Papa mama mungkin gak susah ya, gak bisa. Tapi adik-adik juga doain papa mama. Kita mau datang pada Tuhan bersama-sama, menjadikan sebuah keluarga di dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa bersama, lalu saya minta Musa Abadi selesai berdoa untuk kita semua. Saya kasih waktu untuk kita berdoa bersama.